Maju Gus. Maju Gus. Maju, maju. Turun. Pak Jiwo. Iya. Pak Jiwo barang-barangnya di belakang. Ya, Pak dari mana tuh minta listnya dulu? Barang-barang yang dibawa ada nggak listnya? Nggak ada. Apa aja itu? Daftarnya nggak ada. Nggak ada. Daftar isi muatanmu ada nggak? Nggak ada. Satu penerima aja. Iya. Ini tinggal satu penerima ya. Itu Pak dari kargo ya. Emang ini ekspedisi. Iya. Antar. Oh, gitu. Pesan sama Pak Jiwo-nya gitu ya. Iya. Oke, udah gitu. Pesanannya hanya untuk Pak Jiwo atau ada orang lain juga? Ada jambu kemarin. Ada. Bongkarnya di Pinter. Ya, oke. Gitu sebentar ya. Sini. Kenal sama Pak ini? Kenal siapa ini? Kenal siapa ini? Pak Jiwo kenal sama ini? Iya. Siapa ini? Supir. Kenapa dia kesini? Kayu. Itu emang Pak pesan sama dia? Iya. Ini emang apakah ada anak buah Pak apa ini ekspedisi biasa atau gimana? Saya nyari sama teman saya. Nyari sama teman. Ya. Memang untuk ngantar ini. Iya. Ya. Bener Pak? Kayu sama apa ini? Kalau setahunya dia cuma kayu sama sapu aja, Pak. Ya. Iya. Ya udah. Berarti emang ekspedisi biasa. Iya, Pak. Ya udah. Benar itu Pak Jiwo? Nah, Pak ada bawa apa aja semua? Bapak tahu nggak isinya apa aja ini? Nggak tahu. Cuman jenis kayu sama karungan mangga katanya. Itu aja. Iya. Betul. Iya. Ya udah Pak bener bawa apa? Belanjaan. Ya. Bentar ya. Ini dulu ya. Kita lihat dulu. Ya. Fine. Good. Montongnya kayak ada itu tuh. Di dalam itu pun. Gigit. Fine. Good. Fine. Anjingnya Mas. Anjingnya mau naik. Bentar dulu. Ya berat tajam dulu dia. Ya ada. Sama. Kayunya turunnya satu. Jangan maju dong. Agak mundur aja. Belum. Agak. Oh duluan, enggak kan? Udah aja. Aneh ada tas biru itu coba lihat. Tas biru. Good. Fine. Ada lagi. Ya, Pak. Biasanya kedua. Jadi dua aja. Kedua ya. Udah biar aja dulu ya. Siap. Pak Mas, di tengah-tengah aja turun. Agak mundur bapak-bapaknya. Mundur.
Halo Dewa. Jadi beguling Pak. Beguling ya. Ada yang Empat ya. 9. Jadi rekan-rekan, malam ini kami dari BNN Provinsi Bali bekerja sama dengan Direktorat Dakjar BNN Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pengungkapan jaringan narkotika jenis ganja yang kita saksikan bersama. Dilakukan penggeledahan dan hasil yang kita dapatkan ada sebanyak berapa ini tadi 22. Diperkirakan satu ini tuh beratnya 2 kilo sehingga kurang lebih sekitar 44 kilogram, dan nanti untuk lebih jelasnya kita akan timbang. Nah, adapun awal mula dari kasus ini berkat pengembangan penangkapan yang dilakukan terhadap bandar narkotika yang selama ini menjadi DPO dari BNN Provinsi Bali di bawah pimpinan langsung Bapak Kabid Berantas BNN Provinsi Bali, Pak Putu Arjaya yang ada di sebelah kanan saya. Sepasang suami istri yang ditangkap di daerah Banyuwangi, di daerah apa namanya Pak? Pesanggaran. Nah, selama ini dari hasil pemeriksaan ataupun dari hasil BAP ataupun kasus yang sudah terselesaikan, sudah disidangkan, yang bersangkutan merupakan DPO dari beberapa kasus dan diindikasikan memang ini salah satu pemasok besar untuk ganja yang ke Bali. Sehingga hasil penangkapan itu dikembangkan dan ada pengiriman. Barang ini dikirim dari Medan menggunakan jasa ekspedisi, dan barang ini sebagian isinya kemarin sudah diturunkan di Jakarta ya Pak Putu ya, buah-buahan, ya, jambu, dan sekarang masih sisa ada dalam bentuk kayu, kemudian ada juga dalam bentuk ini pakaian bekas, dan di mana ganja ini dibungkus dalam beberapa karung. Dari tadi ada berapa karung yang diturunkan ada? Total karung berapa? 5 karung. Enggak. Seluruhnya Tadi ada berapa karung ya? 12 karung Pak. Ya. Jadi dari hanya 5 karung yang ada ganja. Itu secara singkat, dan ini akan kita kembangkan. Sejauh mana di Bali ini, siapa jaringan dan sebagainya, nanti akan kita rilis kembali. Nah, untuk itu mungkin Pak Putu mungkin ada tambahan, Pak Kabid Berantas saya berkaitan dengan tersangka bandar yang ditangkap ini, mungkin silakan disampaikan. Ya, terima kasih Jenderal. Mungkin saya sedikit saja menambahkan bahwa malam ini kita melaksanakan RPE, Rapid Planning Execution. Jadi RPE ini dilakukan karena ada informasi memang dari tersangka DPO kita yang kita ambil hari Sabtu dini hari di Banyuwangi. Selebihnya nanti kita akan lakukan pengembangan, kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti bisa menemukan barang bukti lagi atau tersangka lagi. Mungkin itu tambahannya Bapak. Oke, terima kasih Pak Putu. Mungkin ada teman-teman dari ini Dakjar, mungkin ada yang perlu disampaikan. Dan teman kita dari Dakjar ini memang beliau dan tim mengawal, memantau truk ini, dan ini memang sampai dengan selamat sampai di sini, dan ini memang berkat koordinasi yang kita lakukan. Ya, betul Pak. Betul.
Jadi ini memang kalau masalah hambatan-hambatan ya suka dukanya pasti panjang perjalanannya Pak ya. Dan itu butuh perjuangan yang luar biasa. Saya dari atas nama Kepala BNN Provinsi Bali mengucapkan terima kasih. Saya sudah berkoordinasi dengan Brigjen Sugiri, kebetulan juga beliau selaku Direktur Dakjar Deputi Berantas BNN RI. Jadi Bapak Wayan Sugiri, saya kira teman-teman media sudah tahu karena beliau pernah bertugas di Bali. Ada yang sampaikan? Cukup? Pak Udin ada? Cukup. Jadi itu teman-teman media, saya terima kasih sudah malam-malam sudah hadir, dan selanjutnya kita nanti akan rilis kembali hasil pengembangan yang nanti akan kita lakukan beberapa hari ke depan ini. Oke? Dan kalau untuk ganja ini yang terbesar atau gimana, Dan? Dari hasil data dan diskusi yang kami lakukan dengan Pak Kabid Berantas, memang ini yang terbesar yang pernah dilakukan oleh BNN Provinsi Bali. Saya nggak tahu untuk yang Polda lain dan sebagainya. Iya, mungkin datanya di sana. Ya, datanya nanti kita. Tapi yang jelas ini yang untuk BNN yang terbesar ini. Dan mudah-mudahan tentunya bisa saya sampaikan bahwa dari data yang ada di kami di BNN Provinsi Bali, bahwa kasus narkotika terutama pengungkapan kasus ganja indikasinya mengalami peningkatan di era pandemi ini. Dan dari yang kita tangkap itu para pengedar yang kita tangkap dan amankan ada berbagai macam pekerjaan ya Pak Putu ya, profesi. Ada yang pemusik, ada yang IO, ada yang apa lagi? Pelukis, dan ada juga pelatih surfing. Nah, ini mengindikasikan mereka selama ini kalau ketergantungannya, kecanduannya bisa dipenuhi ketika dia masih bekerja, tapi ketika pandemi mereka sudah tidak bekerja sehingga ketergantungannya, kecanduannya itu dilakukan sambil nyambi menjadi pengedar. Itu indikasi yang dapat kami simpulkan sementara. Nah, tentunya kami berpesan kepada masyarakat Bali, kalau memang masih ada yang kecanduan, jangan ragu-ragu. Pecandu, korban penyalahguna itu jangan ragu-ragu datang ke BNN terdekat. Itu tidak akan dipenjara, rehabilitasi secara gratis dan privasinya dijamin. Jadi jangan menunggu nanti ditangkap dan kecanduan menjadi pengedar. Sanksinya nanti hukumannya adalah hukuman mati, dan tentunya juga selain ancaman hukuman mati juga akan dikenakan TPPU ataupun tindak pidana pencucian uang. Oke, cukup? Panjang? Inisial terakhirnya Inisial Rencana di Bali. ke tersangka itu. Ya. Inisial tersangka ada? Untuk sopirnya aja seperti apa? Sementara kita akan lakukan pemeriksaan, ya. Sementara kita akan kembangkan ini. Makanya nanti kami akan di kesempatan lain hasil pengembangan kami akan rilis kembali nanti. Oke? Inisial Pak Sutri, Dan? Inisial tersangkanya apa? Mungkin nanti Bapak, karena ini kan baru hari malam ini RPE. Kita akan kembangkan, kan kita kemudian akan perdalam lagi kasus ini, apakah benar-benar ke tersangka DPO ini saja atau ada tersangka lain nanti. Ya. Tapi yang ini sudah di Yang sudah ya. Ini status dulu Baru ditangkap, baru dilakukan pemeriksaan. Jadi kami punya batas waktu 6 hari untuk menetapkan dia statusnya nanti jadi tersangka atau tidak. Oke, mundur. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.